Baik, Ibu, ini Bapak-bapak semua. Ini ada istri saya juga, tapi ini mewakili cukup banyak kok, walaupun sedikit. Nah, ternyata setelah catering hari Minggu yang lalu, kita menjadi sangat jelas. Kemudian setelah gathering itu kita, khususnya saya pribadi ya, menjadi lebih mempelajari dan ternyata ada juga yang belum jelas. Kemudian saya tanya-tanya ke Mas Agif dan juga ke MTS, alhamdulillah semakin jelas lagi gitu. Nah, ini mungkin sebelum kita lempar tanya jawab, barangkali Mas Agif bisa menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti kita tanya jawab. Apakah Mas Agif mau menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah lemparkan, atau sesuatu yang baru? Monggo. Monggo Mas Agif, silakan. Iya, Pak Bambang, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pagi hari ini di sela-sela kegiatan ini memang saya sempatkan untuk melakukan Zoom untuk menjawab atau ada beberapa hal yang misalkan yang masih kurang jelas begitu ya Pak, tapi mungkin lebih spesifik nanti mending tanya jawab saja sehingga kita kalau misalkan secara rekaman penjelasan outlet kayaknya saya sudah beberapa kali Ji. Kemudian terkait dengan perubahan atau terkait dengan adjustment terkait dengan hasil gathering itu yang pertama. Kalau kita sebut namanya Wonderful Mart, kenapa kita mewajibkan hari ini atau mewajibkan adanya program penjualan berdasarkan hasil transaksi voucher senilai 25% dari omset voucher itu untuk pemadanan atau membuat wajarnya transaksi. Kalau misalkan kita punya transaksi voucher 300 juta, maka paling tidak minimal kita bisa O2O itu sebanyak 75 juta atau 25% dari 300 juta. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan transaksi online sebanyak 300 juta, itu kan kita menggunakan safe house kalau yang sudah bertransaksi ya. Nah, ketika posisinya kita lihat transaksinya safe house atau secara nyata itu sama sekali tidak menunjukkan representasi dari safe house itu mampu menciptakan omset sebanyak 300 juta, maka kami atau Skin itu terjebak dalam metode transaksi money game atau bisa dikatakan bisa dicurigai tindak pidana pencucian uang dan lain-lain tuduhannya. Padahal yang kita lakukan di sini adalah melakukan transaksi atau mentransformasi orang bertransaksi menggunakan voucher itu bisa lebih murah atau bisa lebih hemat atau bisa lebih manfaat untuk masyarakat. Tapi karena kita melakukan validasinya terbalik, kita menggunakan voucher dulu untuk melakukan transaksi, bukannya produknya diadakan dulu untuk kemudian sampai masuk ke dalam fase transaksi menggunakan voucher, maka keblinger nih kemarin itu. Jadi kita udah sampaikan berulang kali, kita tahapannya belum 100%, tapi ini kita bagaimana menyampaikan kepada teman-teman bahwa transaksi yang kemarin itu bukan salah, tapi ini kita sedang menyempurnakan transaksi agar tidak terjadi kesalahan yang kemarin. Teman-teman transaksi sampai ratusan kali, puluhan kali sehari, tapi tidak diimbangi dengan transaksi produk yang mencerminkan transaksi tersebut. Hari ini kita mencatat transaksi voucher hampir 100 miliar lebih.
Namun transaksi produk kita itu 100 juta aja nggak ada. Jadi bisa dikatakan sangat-sangat tidak masuk akal ketika kita melakukan transaksi voucher tapi tidak diimbangi dengan transaksi produk. Maka dari itu penyempurnaan ini titik beratnya adalah bagaimana membalancing antara transaksi voucher dengan transaksi produk. Nah, transaksi produk itu ketika masyarakat atau koalisi outlet itu mampu melakukan transaksi mandiri, kami tidak keberatan. Kami hanya memantau saja. Kalau misalkan mampu bertransaksi 30% dari total omset yang dihasilkan atas pendaftaran koalisi outlet tersebut, misalkan tadi outlet tunggal tanpa relawan digital, berarti kan minimal dia transaksi 300 juta per bulan. Artinya per bulan dia harus bisa melakukan transaksi O2O 75 juta. Kalau dia transaksinya kurang dari 75 juta berturut-turut selama 3 kali, maka kita selesaikan layanannya atau tidak bisa diperpanjang atau kita suspend. Intinya begitu. Semua uangnya dikembalikan. Jadi bahasa udah di banned lah, intinya begitu ya. Nah, cuma ketika ada masyarakat yang tidak mampu melakukan O2O dan mau bergabung menjadi koalisi outlet, itu kita ada solusi yaitu Wonderful Mart. Wonderful Mart itu kami bekerja sama dengan Logi, bekerja sama juga dengan grupnya Alfamart, itu dari konsultan aksesku.id maupun konsultan taman toko mandiri Indonesia lain gitu ya. Di setiap daerah nanti akan ada banyak partnership yang untuk membangun retail. Kenapa? Agar kita nggak pusing ngurusin retail. Retail biar orang retail aja lah yang ngurusin. Kita fokus aja di voucher. Karena ketika kita tiba-tiba jadi transformasi perusahaan retail, ya kita akan ngomong retail. Tapi kalau misalkan kita berkolaborasi dengan perusahaan retail, mereka sudah membangun jalur distribusinya, tapi kita tinggal inject add-on transaksinya pakai voucher gitu. Sehingga kita tidak perlu buang-buang waktu untuk melakukan transformasi atau memadankan produk untuk mewajarkan transaksi voucher dengan transaksi produk. Bahkan kita bisa ngambil data laporan rata-rata mereka selama 2 tahun, itu berapa omsetnya, kemudian dieksekusi menggunakan voucher berarti berapa pemadanannya atau pembuat wajar transaksinya. Nah, dari situ muncul sebuah green card. Buat siapa? Buat teman-teman outlet, buat teman-teman Wonderful Mart yang memang dia tidak mencapai target 75 juta per bulan transaksi outletnya. Dia aman, tidak perlu khawatir saya disuspend apa enggak ya, enggak usah. Karena apa? Posisinya itu sudah bulk. Transaksi omsetnya dari sekian ribu outlet yang dibawahi oleh konsultan tersebut, datanya sudah dimaklun atau sudah dikloning untuk pewajaran transaksi voucher yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman. Sehingga transaksi 100 miliar itu bukan lagi sesuatu hal yang mustahil ketika dijoinkan dengan transaksi produk yang sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Maksudnya data 2 tahun yang lalu, tapi diimplementasikan di tahun yang sekarang begitu ya. Sehingga posisi secara struktur berdasarkan data 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh COVID. Di saat COVID, apalagi ini sedang kondisinya perbaikan COVID, otomatis kita optimis akan lebih trafficnya akan lebih baik gitu, transaksi konsumernya. Kemudian jalur distribusinya di backup oleh Logi yang memang itu sudah jadi targetnya Logi untuk membangun jalur distribusi dari mandatnya Pak Presiden. Nah, itu kita jadi win-win solution. Sufi ingin bergerak agar vouchernya aman, dalam tanda kutip transaksinya clean and clear. Kedua, Logi juga ingin bangun jalur distribusi juga terpenuhi agendanya. Yang ketiga, bangunan retail itu pun terpenuhi karena dalam tanda kutip dia semakin efisien di dalam melakukan transaksi. Atas kolaborasi tersebut, maka keuntungan Wonderful Mart yang ada di dalam transaksi nanti itu dibagi 3.
30%, 30%, 30%, 10%. 30% untuk pemilik outlet, 30% untuk pengelola, 30% untuk manajemen skin, 10% untuk zakat, infak, sedekah atau persepuluhan. Jadi mekanismenya seperti itu secara konstruktif. Kenapa adanya sekarang pembaharuan atau sekarang ada penyempurnaan produk? Ini begitu ya. Saya garis bawahi sekali lagi bahwa yang kita lakukan hari ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk, tapi kita melakukan validasi data di lapangan. Gitu. Kalau memang dari rekan-rekan masih bingung, kemudian masih merasa dirugikan dan lain sebagainya, silakan mundur, silakan exit. Kami tidak ada masalah di situ karena kami di sini memahami bahwa ketika kita sedang melakukan validasi, ketika adanya transaksi itu berhenti selama beberapa bulan, bukan berarti kami ngilang. Tapi kami sedang memperbaiki bagaimana sistem ini jadi long last. Bagaimana sistem ini bisa dinikmati sampai anak cucu kita nanti. Sehingga ketika memang teman-teman ada yang masih belum berkenan, atau masih yang bingung, malah berseudon nih, duitnya dibawa lari nih, hilang nih, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, duitnya itu di tempatnya Bapak Ibu semua. Mau exit aja. Jadi nggak usah takut. Saya bawa lari duitnya atau gimana gitu ya. Karena itu memang dalam bentuk voucher. Kemudian yang nanyain OJK. Mana nih OJK-nya? Saya omongin berkali-kali. Kami itu bukan lembaga investasi. Sehingga posisinya kami itu jual beli voucher. Nah, ketika posisinya tadi Bapak Ibu dapat margin, akadnya kan sederhana. Bapak Ibu kontak ke MCS, kemudian MCS menginformasikan melakukan pembelian voucher dulu. Kalau sekarang produk, setelah itu produk dijual dijual lagi kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga memberikan nilai voucher senilai modal plus margin. Ini begitu. Adanya margin karena memang Bapak Ibu membelikan produk yang memang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Nah, kalau dulu posisinya kami menganggap ketika transaksi produk itu berupa voucher, ya sudah selesai. Tapi transaksi voucher yang kita eksekusi dengan representasi safe house yang tidak sesuai, yang malah terjadi adalah backfire. Dan kami memahami itu merupakan jalan atau validasi yang kami hadapi. Sehingga kami melakukan perbaikan. Ketika perbaikan itu kita targetkan 1 bulan selesai, ternyata belum selesai. Bahkan detik ini kami ngurusin PKS sama Telkom aja belum beres. Jadi apalagi ketika saya sampai mendengar ada isu bahwa minor dan lain sebagainya, saya cukup terenyuh di sini. Saya pikir teman-teman Awalul Skin adalah teman-teman yang seiring berjalan. Ketika kita lagi kencang ya kita nikmatin bareng-bareng, kalau lagi mogok ya jangan ngeluh, kita dorong bareng-bareng gitu loh. Sehingga posisinya ketika kita mau tancap gas lagi, mau mulai jalan lagi, itu memang benar-benar satu framing. Oke, ketika posisi hari ini semangatnya adalah bagaimana kita memulai agar transaksi kita bisa long last. Itu poin utama yang ingin saya sampaikan. Dan itu pun sudah saya sampaikan di gathering. Kemudian baru muncul tahapan-tahapan. Oke, ketika sudah clear bahwa kita membangun Wonderful Mart ataupun outlet mandiri itu tidak lain tidak bukan untuk membuat transaksi voucher itu menjadi wajar atau menjadi pemadanan yang seimbang. Intinya begitu. Mungkin itu prolog di depan dari saya mengingatkan atau statement saya persis mungkin nanti bisa
diulangi lagi oleh Pak Bambang, di gathering saya pun menyatakannya hal yang sama gitu. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahin. Cuma kalau penekanannya ini mungkin saya lebih emosional gitu ya. Karena posisinya kita nggak ketemu muka tapi lewatnya Zoom, sehingga intonasinya itu saya tadi buat penekanan agar tahu bahwa kondisinya itu ini sesuatu hal yang memang mungkin akan terjadi lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika validasi data di lapangan ternyata ada crash nih, ada perlu diperbaiki lagi dan lain sebagainya. Nah, posisinya exit-nya pun akan sama gitu. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, ini kan mekanismenya hampir sama. Ketika misalkan nanti Wonderful Mart exit misalkan, ya tinggal barangnya kan dijual. Ini begitu kan. Nah, ketika barangnya dijual kan jadi uang. Karena kan konsepnya produk kan O2O kan. Voucher kita dijadikan produk, kemudian produk itu dijual. Ketika posisinya ternyata nge-freeze, minimal kita bisa melakukan transaksi atau pendapatan itu dari O2O tadi gitu. Karena voucher di freeze, kita masih punya gardan satu lagi, yaitu penjualan online, offline. Kalau kemarin penjualan online di freeze, penjualan offline-nya ya diserahkan ke Bapak Ibu semua. Karena margin dan keuntungan kan semuanya masuk semua ke online gitu kan. Dapat voucher baru lagi lah bahasanya. O2O diserahkan ke Bapak Ibu semua. Ketika O2O-nya nggak berhasil, ya wassalam gitu. Nah, faktanya kan kita nggak berhasil gitu. Nah, maka dari konsep ini atau dari pemaparan saya tadi di depan, itu bisa jadi gambaran Bapak Ibu saat memutuskan join di Awalul Skin, ada hal yang perlu dipahami. Ini persis kayak statementnya peternak gitu. Pak, Bapak udah tahu ternak itu rugi, tapi kenapa tahun depan Bapak masih ternak? Karena saya tahu tahun kemarin saya untung. Jadi posisinya ini persis kayak kehidupan aja, ada untung ada rugi gitu. Kan harapan kita itu kan untung terus gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita masih ada kerugian waktu, kerugian bukan kerugian ya, ada kesabaran yang harus ditahan untuk bagaimana ini bisa menjadi solusi dan lain sebagainya. Tapi poin yang paling penting adalah saya tidak pernah menahan haknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau menarik atau mau exit, itu tinggal exit saja gitu. Karena posisinya itu sudah jadi voucher. Tinggal dikomunikasikan dalam tanda kutip, kalau misalkan vouchernya itu dalam bentuk Tokopedia, ya Bapak Ibu bisa tahu sendiri lah. Bapak Ibu bisa bikin aja outlet Tokopedia, kemudian Bapak Ibu melakukan transaksi di situ, kemudian Bapak Ibu mendapatkan settlement, tapi yang terjadi adalah ya karena transaksinya itu kembali lagi tidak ada manfaat untuk Tokopedia, itu menjadi masalah di kemudian hari gitu. Ya banyak hal lah yang perlu kita evaluasi bersama. Daripada saya kepanjangan kali lebar mengevaluasi yang sudah-sudah, kita move on aja ke depan. Tapi saya minta ini sebagai momentum Bapak-bapak dan Ibu-ibu memahami kondisi yang saat ini. Ketika memang mau maju ke depan, friksi-friksi yang macam-macam, yang lain-lain dan lain sebagainya, saya minta tolong di-clearkan dulu di depan. Ketika memang sudah clear, silakan maju. Tapi kalau belum clear, berhenti dulu deh. Ini begitu. Sehingga kita tidak menciderai semangat dan motivasi kita membangun metode atau ekosistem super kitchen ini. Paling itu Pak Bambang dari saya statementnya. Kalau misalkan masalah produk saya yakin teman-teman udah pada baca
di slide yang kemarin saya kirim di jam 3 pagi, 2-3 hari yang lalu kayaknya. Mungkin langsung spesifik ke hal-hal teknis mungkin ya. Tapi kalau misalkan tadi saya hanya menyampaikan kalau misalkan mau lanjut, basicnya sebelum ngomongin teknis adalah kita siapkan mental dulu deh, intinya kayak gitu. Paling itu Pak Bambang dari Baik, saya. ya saya coba langsung mengerucut yang kita mau action ya. Yang mau action itu yang paling kecil berarti kan outlet tunggal itu berarti modalnya 41,5 juta ya Mas Agi ya? Iya, itu kalau dengan Wonderful Mart, Pak. Oh, 41 itu kalau dengan Wonderful Mart. Betul. Kalau Jadi outlet tunggal itu Wonderful Mart-nya nggak wajib ya? enggak, itu jadi gini Pak, proses Wonderful Mart itu sebenarnya tentatif, Ya, opsional. Cuma ya. ketika mandiri dia harus melakukan transaksi sendiri, nggak ada green card. Jadi kalau misalkan dia transaksi O2O-nya kurang dari 75 juta 3 bulan berturut-turut, maka kita akan suspend. Tapi kalau menggunakan Wonderful Mart, walaupun transaksinya kurang dari target, transaksi outletnya masih tetap aman. Tidak ada istilahnya suspend. Karena apa? Ya tadi itu sudah Wonderful Mart ini omsetnya tidak mewakili satu outlet, tapi mewakili 1000 outlet. Sehingga kita menghitungnya omset transaksi produk secara bulk. Intinya gitu, Pak. Oke. Kalau misalkan mandiri, maka dihitungnya per personal outlet. Jadi setiap outlet mampu nggak selama 1 bulan O2O-nya melebihi dari 75 juta, intinya begitu. Iya. Jadi Nah, yang wajib Wonderful Mart itu yang produktif ya Mas? gimana Pak? Yang wajib mengikuti. Sebenarnya semuanya opsional Pak, tidak ada yang Oh, wajib. Hanya saja kita mengukur diri sendiri, kita mampu nggak jualan segitu gitu. Gitu sih Pak. oke. Sehingga secara tidak langsung ketika kita melihat personal masing-masing atau kita menyampaikan atau konsolidasi gitu, itu sesuatu hal yang memang jatuhnya kayak wajib gitu untuk Oke. mempersimpel atau mempersingkat. Oke, kita berarti harus pakai Wonderful Mart gitu. Tapi sebenarnya itu opsional. Saya tidak mau diklaim bahwa ini wajib bahwa harus pakai Wonderful Mart. Enggak, opsional. Tapi kita melihat bahwa kondisi gathering kemarin jadi seolah-olah ini jadi kayak wajib. Karena agar apa? Teman-teman fokus aja ke voucher deh. Kayak transaksi kemarin gitu. Sehingga tidak ngurusin yang O2O karena O2O sudah di-outsource-kan. Ini gitu, Pak. Jadi Ya. secara statement saya nggak mau blunder nih. Jadi itu opsional, baik outlet tunggal maupun maupun produktif, hanya saja menjadi seolah-olah wajib karena agar apa? Teman-teman itu bisa fokus lagi transaksi voucher seperti dahulu kala. Iya. Untuk transaksi 40 kali transaksi sehari itu kan udah memakan waktu, memakan energi, timeline, ngatur jadwal. Iya kalau benar semua, kalau ada transaksi yang nangsang, wah banyak hal kan Pak. Nah maka Ya. dari itu fokus aja deh di transaksi voucher seperti kemarin, tapi masalah wajibnya O2O sudah di-outsource-kan lewat Wonderful Mart. Ini gitu. Iya. Ngoten nggih. Oke, Jadi siap. biar statementnya clear Pak. Nah, itu yang nebeng Mas, mungkin diperjelas lagi Mas Agif. Yang nebeng, oke. Ya. Yang nebeng itu karena memang sebenarnya Wonderful Mart harusnya itu yang menyediakan adalah teman-teman outlet. Maksudnya apa? Hari ini kami menyiapkan Wonderful Mart atau partner-partner yang melakukan O2O itu dari mulai konveksi, amenities, kemudian hotel dan seterusnya itu untuk memastikan secara manajemen clear. Tapi ketika outlet jalan, harapannya setiap ada pertumbuhan outlet daftar, kita ada Wonderful Mart baru. Jadi misalkan kita sudah punya 1000 Wonderful Mart nih. Kemudian ketika ada orang daftar Wonderful Mart, itu jadi 1001, 1002, 1003. Jadi kan nambah terus kan. Nah, Ya. kalau nebeng, istilahnya sebenarnya teman-teman menggunakan slot 1000 yang kita punya.
Ya. Jadi apa ya? Kita punya 1000 slot safe house gitu ya yang bisa digunakan. Kemudian karena teman-teman outlet ada yang saya nggak punya lokasi nih, tapi saya pengen meneruskan transaksi agar saya fokus di outlet. Bagaimana ya caranya? Oke Pak, nebeng dulu aja kalau belum ada lokasi. Nah, maksudnya nebeng itu berarti harusnya kita punya 1001 outlet, tapi kita jadi tetap 1000 karena satu outlet yang dari antara 1000 itu di atas namakan yang nebeng. Jadi begitu. Contoh kita ada lokasi di Jati Asih, kemudian ada nih slot 5 Wonderful Mart. Maka misalkan dipakai 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Itu berarti satu slot untuk lokasi Jati Asih 5. Kemudian di di Bekasi itu. Astagfirullahaladzim. Pondok Ungu misalkan ya. Di situ ada lagi berapa slotnya? 15 misalkan. Oke, berarti bisa dipakai 15. Jadi posisinya ini tuh harapan saya teman-teman nggak apa-apa nebeng dulu di transaksi awal, fokus untuk transaksi voucher seperti kemarin, ya kan? Tapi nanti yang produktif ini berkomitmen untuk menyesuaikan atau menyetarakan jumlah Wonderful Mart-nya. Contoh, ketika produktif maka transaksi omsetnya kan bisa kelihatan tuh. Sekitar berarti kalau dikali 4, 300 juta dikali 4 gitu ya. Berarti posisinya 300 juta dikali 10 yaitu 3 miliar sebulan karena punya 10 relawan digital ya. Berarti 30%-nya itu berarti harus transaksi O2O sebanyak 750 juta. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan transaksi 750 juta omset produk itu seperti halnya Indomaret Bapak Ibu. Itu dia antara levelnya 500 sampai 700. Sehingga kalau misalkan kita punya safe house hanya ukuran 2x2, itu kan nggak make sense. Kebayang ya? Sehingga posisinya seperti halnya tadi satu Indomaret besar itu slotnya setara dengan 10 relawan digital atau setara dengan transaksi omsetnya O2O-nya 750 juta. Kalau misalkan mau dipetain kecil-kecil gitu ya, kotak gitu. Berarti kita punya Wonderful Mart sebanyak 10 di 10 lokasi, warung-warung kecil lah intinya kayak gitu. Nah, dari posisi tadi yang mau kita sampaikan, maka ketika posisinya ini Wonderful Mart daftar di outlet produktif hanya 1, maka di bulan berikutnya wajib nambah. Saya nambah Wonderful Mart yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pemadanannya, itu sepadannya satu outlet produktif dengan 10 relawan digital, paling tidak Bapak Ibu itu punya Wonderful Mart sebanyak 114 Wonderful Mart. Tipe Wonderful Mart ya gitu. Tapi kalau tipenya SS, Bapak itu SS tipe C, itu cukup punya 12 udah cukup. Nggak perlu sebanyak 114 karena tadi kita pecah-pecah jadi kecil-kecil gitu. Nah, kebayang ya sampai sini ya, sehingga kalau misalkan konsep pemadanannya tidak harus saat buka outlet produktif dengan 10 relawan digital, itu ibarat kata Bapak bisa bikin Wonderful Mart 1 dulu deh, gitu, nggak ada masalah. Yang 113 outlet itu masih dimiliki manajemen. Setiap bulan nanti akan berganti nama satu-satu slotnya. Misalkan Pak Bambang bikin Wonderful Mart, bikin outlet produktif dengan 10 relawan digital. Kemudian di saat mendaftar sudah bikin satu Wonderful Mart, oke? Maka Pak Bambang itu bisa melakukan transaksi sebanyak omset 3 miliar selama sebulan. Kemudian posisinya itu benar ya? 3 miliar ya Pak sebulan ya? 3 miliar apa 12 miliar sih? Ya,
saya nggak hafal tabelnya ya, tapi Ya. kurang lebih segitulah ya. Pokoknya banyak. Ya, contohnya yang tadi saya coba untuk sharing screen aja deh. Enggak, Mas. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya sampai sini ya? Ya, kelihatan. Oke, ini misalkan tadi 10 dengan 10 relawan digital. Sehari itu proyeksi profitnya adalah 4 juta. Kemudian per bulannya sekitar 60 juta rupiah. Dari 60 juta rupiah itu di per bulan 60 juta, kemudian dikurangi biaya layanan, itu biaya layanannya 44.800.000 dibagi 4, karena 44.800.000 itu per 4 bulan. Jadi kalau misalkan posisi teman-teman itu dilakukan transaksi sebulannya 60 juta, maka dikurangi 44.800.000 dibagi 4, atau sebanyak 11.200.000. 11 juta, ya benar, 11.200.000 sebulan. Berarti 60 juta dikurangi 11.600.000 untuk biaya layanan. Kemudian dikurangi lagi, misalkan ada biaya relawan digital. Kemarin Pak Bambang sudah pernah menghitung, misalkan 20.000 per transaksi, sehari itu 800.000 dikali 15 hari, mungkin sekitar 1.200.000 ya. Jadi 1.200.000 dikurangi 60 juta dikurangi 11.200.000 dikurangi 12 juta. Kurang lebih segitu ya. Kemudian apalagi dikurangi Wonderful Mart tadi bikin di bulan berikutnya, yaitu 18.500.000. Sehingga nanti kalau misalkan ini tanpa Wonderful Mart, itu pendapatan tanpa Wonderful Mart, tanpa biaya relawan digital itu dapat 44.447.600. Itu begitu. Tapi itu pun kalau menggunakan pembiayaan melalui Bank Raya ataupun Kredivo. Kalau misalkan nggak pakai itu, berarti ditambahin nih, masih ada 48.700.000 sekian. Itu begitu ya. Jadi ini ada ilustrasi biaya Bank Raya atau Kredivo kalau anggapannya modalnya dapat pinjem. Kalau misalkan nggak pinjem, ya sudah, ini kita tidak ada biaya 4.359.400 rupiah. Jadi masuk ke sini. Jadi kalau misalkan gross profit sebulan 60 juta, dari 60 juta dikurangi aja biaya-biaya kayak tadi, relawan digital berapa, kemudian bikin Wonderful Mart yang kedua 18.500.000, kemudian biaya layanan MCS, kemudian biaya relawan digital. Ataupun kalau misalkan ada biaya uang lembur atau apapun, nah itu silakan diambil dari gross profit sebanyak 60 juta sebulan, intinya begitu. Itu karena ketika kita hanya patokan menjadi ilustrasi yang kemarin kita sampaikan, itu aja ilustrasi sudah termasuk biaya kalau ngutang gitu, bahasanya kayak gitu. Kalau nggak ngutang berarti kan lebih tinggi lagi gitu. Nah, kemarin dihitung kalau ngutang aja itu masih ada profit sekitar 8% per bulan, atau ROI-nya sekitar segitu gitu. Sehingga ketika misalkan itu nggak ngutang berarti ROI-nya makin tinggi atau lebih tinggi. Dan cuma di situ juga ada risiko. Risikonya apa?
Jadi gini, ketika SLA kita sudah menyampaikan bahwa 15 minimal kita melakukan transaksi selama 15 hari dalam waktu 1 bulan atau 2 hari sekali. Nah, ketika melakukan transaksi ternyata ada gangguan dan lain sebagainya, kita akan melakukan transaksi double di hari berikutnya asalkan tidak melebihi batas bulan itu. Tapi kalau ternyata ada resiko ketika itu terjadi dan dalam tanda kutip sampai kita udah kejar nih jam 12 malam atau 12 jam transaksi udah dibagi per 3 jam, tapi akhirnya kita juga nggak nyampe untuk mendapatkan SLA itu gitu. Itu jadi menjadi kerugian bersama-sama gitu. Jadi kita inginnya itu bisa memenuhi SLA serendah itu. Bayangannya ginilah. Serendah itu selama 1 bulan transaksinya sekitar 15 kali atau 15 hari atau 2 hari sekali. Itu udah SLA yang paling paling pesimis lah. Kalau misalkan iya itu pun tidak sampai, problemnya kan kalau misalkan sampai alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak sampai, tapi kita juga sudah berusaha untuk memperbesar transaksi di hari berikutnya. Misalkan hari ini 40 transaksi gitu ya. Kemudian di minggu di 2 hari itu mengalami gangguan gitu ya. Setelah 2 hari mengalami gangguan, kemudian di hari keempat lancar. Nah, maka yang di 2 hari gangguan itu kan ada 80 transaksi kan. Nah, 80 transaksi itu bisa nggak diikutkan di transaksi di sisa hari yang akan dilakukan transaksi gitu, atau kita ambil di sela-sela 2 hari yang harusnya 2 hari sekali jadi sehari sekali gitu. Tapi SLA-nya sesuai dengan target yang kita sepakati di awal atau target minimum yang kita bisa lakukan transaksi. Intinya begitu. Sehingga ada resiko iya, tapi kita juga punya ikhtiar bagaimana agar resiko itu tidak terjadi atau mitigasi resikonya apa. Intinya begitu. Kita berusaha mungkin berusaha sebaik mungkin dengan ikhtiar yang maksimal agar transaksi ini lancar. Tapi saya juga menyampaikan ada nggak resiko terburuk tapi tetap kita nggak nyampe? Ada. Intinya gitu. Nah, paling itu ya Pak Bambang. Dari pertanyaannya Pak Bambang mungkin sudah terjawab semua ya. Bahkan ini kayaknya saya agak melebar tadi penjelasannya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sebentar, ini nyambung ke anak saya, Ahmad dulu. Ya, udah tanyain. Mas Agif. Ya, Selamat gimana, Mas? siang. Ya. Ini izin nanya ini Mas tentang secara rinciannya apa aja sih tanggungan kita sebagai outlet produktif dengan 10 RD itu kan ada biaya yang harus kita keluarkan untuk per 1 bulan, kemudian per 4 bulan, terus ada yang 1 tahun ya? Enggak Mas, jadi itu langsung per 4 bulan, itu kita cuma ilustrasi, karena uangnya kan akan kembali ke tempatnya Mas semua. Tapi kalau nggak dicadangkan kan akan habis tuh. Iya. Sehingga posisinya kita hitung tadi per 4 bulan itu sebenarnya 44.800.000. Tapi kalau misalkan kita secara cash flow dihitung per bulan itu kan harus muncul tuh walaupun belum dibayarkan. Oke. Jadi bukan berarti itu harus dibayar tiap bulan, enggak Mas? Oke. Kalau gitu berarti yang Wonderful Mart tetap kan tapi ya? Tiap bulan. Ya. Tiap bulan. Ya, biaya Wonderful Mart itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pihak outlet untuk memadankan transaksi vouchernya agar nggak jomplang. Baik. Tiap bulan langsung dipotong. Tiap bulan langsung dipotong dari itunya. Dari keuntungan. Iya, jadi konfirmasi. Saya nambah nih, oke, kita nambah. Nanti kita langsung data, nanti kita eksekusi, aktivasi, kemudian nanti skin coin-nya akan kepotong, Mas. Senilai dengan akadnya apa. Misalkan mau bikin SS tipe B. Jadi awal nih, oke, kita bikin
Wonderful Mart. Kemudian bulan berikutnya mau bikin langsung SSB misalkan. SS tipe B gitu ya. Dengan angka berapa sih? Berapa ya Pak? 75 juta Pak? Iya. Saya lupa. SSB 95. SSB misalkan 95 juta begitu ya. Nah, ketika posisi di bulan kedua sudah bikin SSB, maka di bulan ketiga, keempat, kelima tuh nggak perlu Mas. Karena sudah mewakili transaksi SSB itu sepadan untuk 5 Wonderful Mart. Jadi kalau misalkan bikin sekaligus 5, maka di bulan ke berapa? Ketiga, 4, 5, 6, 7 itu nggak perlu bikin. Ya. Ya, jadi nanti bikin pas di bulan ke-8. Bener nggak sih? Ya udahlah, pokoknya hitungan barisannya gitu ya. Jadi dihitung sebulan nih, oke. Terus bulan kedua saya bikin SS tipe B, berarti bisa vakum selama 5 bulan, kayak begitu. Nggak perlu bikin SS. Nggak perlu bikin Wonderful Mart. Tapi kalau misalkan Mas, saya mau tetap bikin di bulan ketiga Wonderful Mart, ya nggak apa-apa, karena itu nanti akan kurvanya akan cepat terpenuhi gitu loh. Kalau semakin panjang, berarti itu makin landai itu kewajibannya gitu. Bayang ya Mas? Karena tadi saya sudah menyampaikan untuk Wonderful Mart, untuk outlet tunggal, untuk outlet produktif dengan 10 relawan digital itu sepadan harus memiliki 114 Wonderful Mart. Bayangin, banyak banget warungnya. Gitu kan. Tapi kalau dibikin yang kayak konsepnya Indomart gitu, pemadanannya kan satu lokasi bisa 10 Wonderful Mart gitu. Cukup bikin 12 udah cukup gitu. Intinya gitu. Kemudian Mas masih lanjut. Setelahnya itu nggak perlu bikin. Gimana? Satu lagi. Ya, satu lagi paling untuk yang insya Allah yang tadi udah cukup jelas Mas. Yang kemudian yang ini apa namanya? Kalau kuota transaksi tidak tercapai. Kan Mas Agif tadi menjelaskan resiko akan ditanggung bersama gitu. Kerugian ditanggung bersama-sama. Nah, model kerugian ditanggung bersama-sama itu seperti apa Mas ya? Oke, itu misalkan transaksi SLA kan? Ya. Oke, misalkan transaksi SLA itu 40 sehari dikali 15 ya kan, berarti total ada 600 transaksi ya? Ya. Benar ya? Ya. 600 apa 6.000? 40 kali 15. 6.000 transaksi. 600 Mas. 600, benar? Oke, 600. 40 loh Pak. Iya. 4 kali 15 kan 60. Ditambah, 600 ya benar ya? 600 ya. Oke, 600. Ternyata kita transaksinya 3 hari ngeblong nih, misalkan ya 3 hari ngeblong, berarti masuk di 80 transaksi ngeblong, berarti transaksinya cuma 580 gitu ya. Nah, kita akan melakukan ganti rugi di bulan berikutnya itu kalau misalkan ngeblong lebih dari 30%. Kebayang nggak Mas? Ya. Jadi itu posisinya gini. Kalau misalkan posisinya transaksi dari 600 gitu kan. Dari 600 transaksi kalau transaksinya itu masih kurang dari 20, jadi gini. Kita ada buffering lah ya. Buffering. Dari 600 transaksi kita sudah pasti outlet itu akan mengalami kerugian kalau transaksinya dia itu kurang dari 75% transaksi. Jadi kalau 600 transaksi dikali 75%, itu adalah batas maksimal. Itu outlet tidak akan mengalami kerugian.
Oke. Mas, kita punya buffer. Kita bikin SLA. Kalau misalkan itu turun, paling transaksinya apa ya namanya? Ginilah. Dari 600. Dari 600, kalau misalkan kurangnya itu sekitar 60 transaksi atau 80 transaksi lah. 2 hari ini kita ngeblong gitu ya. Itu saya jamin nggak akan rugi itu outlet. Oke. Ya. Kita akan melakukan recovery ganti rugi kalau misalkan itu kita ngeblong transaksi dalam tanda kutip ya. Ya. Tuku lebih dari 25%. Kalau buffering kita 30%. Oke. Jelas. Dari total transaksi. Ya, 25%. dari 600 berarti. Ya. Oke, jelas Mas Agif. Kebayang ya sampai sini ya? Ya. Oke, silakan Ibu Bapak yang lain. Baik Mas BJ. Nyambung tadi terkait dengan WIMAT dan SS. Apabila tadi kan pertama-tama WIMAT dulu. Nanti suatu saat misalnya dikonversi menjadi SS bisa nggak Mas Agif? Gimana Pak? Halo? Nggak Ya, ini halo. kalau yang awal-awal kan dengan WIMAT dulu, tetapi nanti setelah berjalan, tadi misalnya kalau bisa nggak WIMAT-nya itu dikonversi menjadi SS gitu, jadi diubah. Ya. Ditingkatkan gitu ya. Jadi Ya, gini ya. Pak, kalau posisinya nebeng itu masih bisa Pak. Kita gonta-ganti slot masih bisa. Tapi yang agak sedikit riskan ketika kita sudah bangun untuk ukuran Wonderful Mart, kemudian kita perlebar. Itu tidak bisa pindah-pindah kecuali di lokasi itu. Tapi kalau nebengers, misalkan nih Pak Bambang di Jati Asih. Kemudian Pak kita relokasi ya Pak di Wonderful Mart Semarang aja gitu. Ya itu bisa dilakukan karena apa? Itu kan surogat kan. Dia tidak melakukan investasi langsung secara toko gitu. Dia hanya stok opnam barangnya diikutkan di situ. Jadi mekanisme ini untuk gambaran secara faktual di lapangan ya. Jadi ketika Pak Bambang nebeng nama di Jati Asih, sebenarnya Pak Bambang itu naruh produk senilai 100 juta di Jati Asih, misalkan pakai SSB, tipe SSB. Tapi kalau misalkan Pak Bambang menggunakan Wonderful Mart 1, berarti Pak Bambang menitipkan barang senilai 20 juta di di Jati Asih. Set, ini begitu. Nah, ketika Pak Bambang mau relokasi ke Jati Ungu apa namanya? Labu Ungu lagi. Ya itulah ya. Pondok Ungu. Gimana, Pak? Yang Pondok Ungu ya. Ya, Pondok Ungu ya. Direlokasi ke Pondok Ungu misalkan. Ya sudah, ketika mau relokasi ke Pondok Ungu, set intinya begitu, ya berarti Pak Bambang sudah tidak terdaftar Wonderful Mart-nya sebagai slotnya Jati Asih, tapi di Pondok Ungu intinya begitu. Itu memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Karena apa? Sebenarnya di Pondok Ungu maupun Jati Asih itu skalanya udah skala SS tipe C, Pak. Atau setara dengan 10 Wonderful Mart digabungin, intinya begitu. Sehingga ketika tadi yang ditanyakan oleh Pak Duyarso, bisa nggak upgrade dari Wonderful Mart menjadi minimarket? Sebenarnya ketika nebeng itu ya sebenarnya skalanya, walaupun transaksinya Pak Bambang itu tercatat itu Wonderful Mart 1, tapi sebenarnya omsetnya Pak Bambang itu sudah clear karena sudah di backup oleh si Jati Asih ini gitu. Hanya tinggal nunggu timeline-nya aja Pak Bambang melakukan komitmen transaksi di Wonderful Mart yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu dilakukan di setiap bulan atau bagaimana gitu. Secara timeline untuk memadankan transaksinya. Nah, ini transaksi ini pun hanya khusus Awalul Skin. Karena Awalul Skin ini yang kemarin baru gathering dan permasalahannya masalah itu gitu.
Di grup lain ya nggak ada, Pak. Karena grup lain itu tokonya udah ada dulu, baru kita konversi pakai voucher. Iya. Intinya begitu. Kalau di awal Lulskin, orang udah paham vouchernya dulu, baru sekarang kita memperbaiki, menumbuhkan produknya. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya? Ya. Sehingga posisi yang tadi disampaikan Pak Duyarso, bisa nggak? Bisa, Pak. Intinya begitu. Pak Dwi, ada lagi? Silakan, Cukup, ya. Oke. Kalau enggak saya tanya lagi Mas Agif. Silakan. Ya. Yang setiap bulan itu kita nambah Wonderful Mart. Apakah transaksi voucher itu bertambah juga, Mas? Gimana, Pak? Kan misalnya Enggak. Transaksi voucher nggak akan nambah karena itu udah langsung dimaksimalin, Pak. Kita yang rugi sebenarnya. Oke, baik. Jadi bukan berarti setiap nambah Wonderful Mart transaksinya lebih dari 40 kali gitu sehari. Enggak, Pak. Itu 40 kali sehari itu sudah kita maksimalin itu. Baik. Jadi transaksi vouchernya dipolin, tapi transaksi produknya kita masih subsidi. Dengan konsep tadi nitip. Tapi nitipnya pun nggak langsung sekaligus 114 outlet. Kalau kayak gitu kita yang boncos, Pak. Maksudnya dalam tanda kutip kita modalnya harus berlipat-lipat gitu. Padahal kita tahu bersama kita sedang melakukan bagaimana modal seirit mungkin, tapi dengan manfaat semaksimal mungkin. Ini saya sudah tulis di sebelah sini nih. Harusnya kalau kita mau bikin 10 relawan digital, paling enggak kita tuh punya modal 1,32 miliar, Pak. Ya. Tapi faktanya kan cuma bayar 279 juta plus Wonderful Mart 1. Iya. Ya kan? Ya. Kebayang ya, Pak? Sampai sini ya, Pak. Harusnya teman-teman itu tuh modalnya 1,3 loh. Gitu. Karena apa? Harus bikin toko banyak gitu. Ya. Gitu, Pak. Baik. Keuntungannya sepadan dengan kalau kita modal 1,3. Tapi seiring berjalan, setiap keuntungan 44 juta dikurangi 18.500.000 untuk bikin Wonderful Mart 1 kayak gitu. Kalau misalkan ternyata ada rezeki kemudian bisa mempercepat dari target, itu jauh lebih baik intinya gitu. Tapi itu ada komitmen yang harus dipenuhi dari tim outlet produktif gitu. Sebenarnya intinya gini, kita sudah menyediakan outlet sebanyak 118 bahkan lebih lah, Pak. Kita kemarin udah kita paparin ya. Kita punya 1.000 outlet yang siap untuk ditebengin lah bahasa kayak gitu. Nah, dari 1.000 outlet yang mau ditebengin tadi itu kita nebeng satu dulu deh. Yang penting transaksinya dimaksimalin. Habis itu kita punya uang itu bikin tebengan kedua, ketiga, atau bahkan nggak perlu nebeng. Bikin outlet kita sendiri juga nggak ada masalah. Ya. Itu yang makin bagus itu. Ini gitu, Pak. Baik. Oke, saya lagi Mas Agif. Monggo, Pak. Tentang relawan digital, Mas. Atau fee untuk relawan digital ya. Misalnya yang rencana saya mau ambil itu kan yang produktif dengan 10 relawan digital. Ya. Nah, itu kan 40 transaksi per hari. Nah, 40 transaksi per hari, sebulan itu 15 kali transaksi ya, Mas? Iya, Pak. 15. Nah, kali 20.000 sebutannya begitu, ini sudah 12 juta. Betul. Atau kalau dibagi 10, 1,2 juta sebulan. 1,2 juta sebulan. Dan ini cash, uang cash. Nah, sementara kita mendapatkan dari keuntungan itu kan dalam bentuk voucher ya. Betul. Nah, ini kalau kita punya karyawan kerjanya
hanya 4 kali transaksi dan sebulan dalam 15 kali dengan gaji 1,2 juta kan ini sangat tinggi ya, saya kira ya. Ini kebijakan skin kira-kira gimana, Mas? Itu semua desentralisasi kepada outlet masing-masing, Pak. Oke. Seperti halnya Pak Dasma itu kan keluarga kan grup, ya silakan diatur sendiri gitu. Kemudian misalkan apa ya namanya Pak Bambang juga grup diatur misalkan gitu ya, dari anggota keluarga seolah-olah keluarga itu adalah relawan digital untuk mengatur segala sesuatunya, pembagiannya diatur sendiri gitu, sehingga mau itu karyawan atau bukan, atau itu adalah keluarga atau orang lain, itu desentralisasi dari masing-masing outlet. Karena terus terang Pak, kalau kami sampai ngurus sampai ke dalam itu, banyak sekali hal yang harus kita atur gitu, sehingga sejauh ini kita coba untuk bagi-bagi wilayah. Oke, coba untuk wilayah itu desentralisasi oleh masing-masing outlet. Nah, cuma nanti saat kita akan multi platform, otomatis akan ada aturan. Maka ketika ada aturan yang melekat, teman-teman outlet harus selincah mungkin mengikuti aturan. Ini begitu. Kalau hari ini kan aturannya antara skin, sufi dan logi gitu kan. Nah, kalau misalkan aturannya nanti muncul ada Traveloka, ada Tokopedia, ada Blibli, maka akan mengikuti aturan yang berlaku. Relawan digital itu transaksinya bagaimana sih? Apakah harus satu handphone, satu ID? Apakah bisa satu handphone, 3 ID dan seterusnya? Nah, itu nanti akan diikutkan teknisnya di setiap platform. Tapi alhamdulillahnya dengan satu jalur yang kita punya aja, insya Allah kita sudah ada margin yang bisa kita dapatkan lah, ini begitu. Nah, ketika proses ini nanti dapatnya voucher, iya memang. Cuma posisinya ketika kita sudah punya Wonderful Mart, itulah mesin ATM kita sebenarnya. Karena apa? Wonderful Mart itu kan butuh barang untuk dia beli gitu kan. Kalau kita punya voucher 44 juta, kemudian posisinya Wonderful Mart butuh buat belanja, ya kita akan negosiasi antara manajemen Wonderful Mart kepada pemilik voucher, Pak, bisa nggak itu vouchernya didiskon 20%? Misalkan dari 44 juta didiskon jadi dibayar 35 juta misalkan, tapi kita dapat 44 juta voucher gitu. Ya udah, Pak Bambang dapat voucher dapat cash 35 juta, kita dapat voucher sebanyak 44 juta, yang 44 jutanya itu pun untuk beli produk, kemudian dari produk itu kita dapat cashback, bukan cashback ya, cost cutting dari pembelian voucher kita terhadap pemilik outlet, sehingga omset yang kita eksekusi atau strategi marketing yang dieksekusi oleh si konsultan retail itu kan makin powerful untuk membuat atau membranding Wonderful Mart itu lebih murah daripada Indomart ataupun Alfamart sekalipun gitu, sehingga omsetnya makin naik. Ya bahasanya gini lah, biasanya jual 4.800, belinya 10, tapi kalau kita kurangin jadi 4.000, dia belinya bisa 100 gitu, sehingga kan volume marginnya kita makin tinggi, produknya makin tinggi yang kita jual, kemudian dari prinsipal pun akan memberikan diskon karena dari produk yang dijualnya itu senilai tertentu akan dapat cashback, bahkan hadiah mobil gitu. Jadi posisinya balik lagi dari profit yang Wonderful Mart tadi, kita pun kan dapat 30% dari profit gitu. Walaupun kita memberikan diskon kepada Wonderful Mart, tapi sesungguhnya kita memberikan diskon itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri, sebenarnya gitu aja sih Pak. Intinya begitu. Jadi posisi yang tadi disampaikan Pak Bambang, ketika kita berbicara itu 44 juta dalam bentuk apa? Dalam bentuk voucher. Nah, ketika untuk mengekeskan itu akan ada mekanisme tadi. Kalau keuntungan dari Wonderful Mart itu sudah pasti bagi hasilnya dalam bentuk cash. Tapi kalau misalkan margin yang didapatkan dari transaksi voucher itu dalam bentuk voucher. Nah, ketika dalam bentuk voucher tadi itu, otomatis ketika mau menguangkan itu ada mekanisme O2O. Lah, O2O-nya berakad dengan
teman-teman Wonderful Mart atau manajemen Wonderful Mart itu yang mana pemilik dari Wonderful Mart itu atau 30% dari hasil yang dihasilkan oleh Wonderful Mart itu masuk ke kita juga, gitu begitu. Kurang lebih gitu, Pak. Apa ya? Ya singkatnya kanan kiri atas bawah ketemunya kita juga gitu. Baik. Lanjut sedikit lagi. Silakan, Pak. Wonderful Mart ini kan kita nebeng ya. Nah, sementara, maksud saya sementara. Ini nanti yang apa namanya? Misalnya saya ikut nebeng di Jati Asih atau siapa nebeng di Jati Asih. Itu nanti tanggung jawab agreement-nya itu antara Skin dengan Jati Asih kan ya, bukan kita pribadi dengan Jati Asih ya Mas, atau gimana? Ya Pak, jadi kami itu kerjasamanya dengan bulk apa tadi misalkan amenities gitu, kemudian yang di Jati Asih itu B2B antara Skin dengan Adaf. Nah, ketika PT Adaf dengan Skin ini melakukan B2B, di situ kan ada slot yang memungkinkan untuk kita klaim sebagai transaksi O2O, intinya gitu loh Pak. Ya. Nah, otomatis transaksi O2O kan harus diimbangi dengan transaksi voucher kan. Kemudian transaksi voucher untuk di lokasi Adaf ini itu menggunakan transaksi O2O-nya siapa nih? Transaksinya Pak Bambang. Ini begitu Pak. Sehingga yang tadi kita sampaikan, slotnya ini terbatas. Jadi nebeng ini hanya sebuah solusi alternatif yang kita dapatkan di Gathering kemarin. Ya. Karena sebenarnya Adaf transaksi atau agreement kami dengan tim Adaf itu posisinya itu tuh apa ya, internal B2B gitu loh Pak. Sebenarnya itu pun tidak ada kewajiban saya untuk menyampaikan gitu. Tapi karena ini posisinya saya sudah menganggap teman-teman itu keluarga, ya saya sampaikan gitu. Kecuali ada keluarga yang pengkhianat, itu begitu. Itu aja sih Pak. Baik, dari saya terakhir Mas Akif. Ya. Yang tadi saya usulkan juga di grup, ini teman-teman ini kalau masing-masing itu kan jadinya lumayan ngoyo gitu. Nah, mungkin kalau misalnya beberapa orang, ya, misalnya kalau setiap orang itu misalnya modal 100 juta misalnya, itu kan sudah bisa ambil yang apa namanya, yang 15 relawan digital. Dibandingkan masing-masing, kalau saya pelajari lebih baik gabung sehingga dia bisa mengambil yang 15 relawan digital, sementara keuntungan yang bisa dibagi lebih besar, gitu Mas. Gimana Mas Agif? Ya, pada prinsipnya bisa Pak, karena tadi seperti halnya menggabungkan Pak Dasma antar keluarga ataupun Pak Bambang dengan keluarga. Teman-teman kalau mau fusion itu ya tadi, saya harap itu sudah clear di antara teman-teman, gitu. Kemudian didaftarkan satu perwakilannya, ya persis kayak koperasi bersama deh Pak, ya kan? Koperasi bersama itu kan kita sebagai anggota gabung gitu kan di dalam lembaga koperasi, kemudian dari lembaga koperasi itu kan jadi lembaga apa? Lembaga hukum gitu kan, kemudian melakukan kegiatan bisnis. Nah, kita sudah mewakilkan dengan pengurus koperasi. Nah, begitu pula kalau teman-teman mau menggabungkan itu di luar Skin. Karena apa? Itu statusnya investasi bersama, Pak, atau crowdfunding. Itu harus ada izin OJK dan lain-lain, itu begitu. Maka dari itu ketika memang itu posisinya apa mau dilakukan seperti itu bukan dari manajemen Skin yang melakukan penggabungan, tapi dari teman-teman internal di bawah tangan menggabungkan sendiri, kemudian mendaftar sendiri personal, intinya begitu. Seolah-olah personal lah, intinya begitu, sehingga tidak ada kami digeret-geret yang nanti ujungnya ya tadi fitnah-fitnah terkait dengan duitnya dibawa kabur dan lain sebagainya. Enggak, Pak. Ya. Begitu. Baik, berarti ini saya tegaskan ke Ibu Bapak semuanya.
bagi yang mau menambah modal, monggo pribadi, apakah modal pribadi, apakah dari Kredivo atau bank lain, atau mau gabungan, monggo. Ini kita masih ada waktu, setidaknya sampai besok ya, karena rencana hari Kamis itu sudah transaksi. Nah, kira-kira transaksi hari Kamis itu senormal apa, Mas Agif? Ya seperti kemarin kita sampaikan, Pak, senormal-normalnya harusnya normal. Gitu aja. Selama posisinya mampu untuk relawan digitalnya udah didaftarkan, jumlahnya sesuai, kemudian akunnya sudah beres, ya udah intinya begitu. Kalau misalkan posisinya ternyata masih ada tunggu-tungguan data, nomor, kemudian antrian untuk mendaftarkan di akun, aktivasi, harapannya kemarin, sekarang, besok sampai hari Kamis itu teman-teman sudah melengkapi persyaratannya gitu. Tapi kalaupun ternyata sampai besok atau tanggal 2 teman-teman masih ongoing, ya sampai selesai itu teman-teman mereakat dan aktivasi kemudian running, ya diikuti sampai tanggal berapa gitu loh, Pak. Kalau kita harapannya tanggal 2 kita sudah buka sebuka-bukanya lah, artinya teman-teman sudah kita siapin distributornya, kita sudah siapin tadi jumlah outletnya sebanyak 1000 sekian begitu, sehingga posisinya sudah bisa dilakukan transaksi senormal-normalnya transaksi begitu. Nah, tinggal mekanismenya itu reakatnya teman-teman sudah bisa diaktifasi secepat apa gitu. Karena informasi yang kami dapatkan ada yang sudah masuk akunnya di Skincoin, ada yang terpisah masih ada di OVO, ada yang masih di Sufi. Jadi jadi gini, Sufi itu fokus transaksi voucher. Kegiatan ini adalah kegiatan produk. Ya, berarti transaksinya itu ada di Skin. Nah, transaksi jadi teman-teman bisa punya outlet hanya di Skin, bukan di Sufi, ya. Jadi biar tidak carut-marut jadi dulu kita bergabung, akhirnya kita spin off satu-satu biar kita tidak bingung. Jadi teman-teman akad memiliki outlet itu dengan Skin. Outlet tunggal, outlet produktif, dan lain-lain ya. Ini begitu. Nah, kemudian setelah sudah aktivasi, maka saldo akan dipotong nih. Misalkan nih, Pak Bambang mau transaksi outlet produktif dengan 10 relawan digital dan Wonderful Mart 1. Oke, berarti total 280 sekian juta. Maka skin coin-nya harus ada 280 juta. Kalau kurang dari itu, maka belum bisa dieksekusi. Nah, ketika sudah ada 280, sesuai dengan tagihan, maka itu akan diaktifasi, saldo akan kepotong. Seret, jadi 0. Oke, setelah itu Pak Bambang akan menerima voucher baru sesuai dengan akad. Oke, ini untuk transaksi produk, ini untuk transaksi voucher, ini untuk di hold. Maksudnya hold itu adalah hold operasional, G. Jadi bukan hold untuk super kitchen. Hold di sini adalah untuk transaksi ketika kita menyuruh relawan digital, itu kan ada aktivasi tax. Di situ antara nilai yang disuruh untuk membelanjakan 20 juta harus ada beban biaya yang nanti akan dikirimkan ke relawan digital. Dalam bentuk voucher. Nah, itu dulu itu mekanisme yang sebelum ada perubahan sekarang. Iya. Ya, tapi karena ini ada perubahan sekarang, Mas Taufik ini lagi menyesuaikan, nanti ujungnya kembali lagi keuntungan untuk relawan digital akan dikonvert dalam bentuk voucher. Nanti dia akan meng-O2O-kan sendiri gitu uangnya. Dari voucher jadi uang maksudnya gitu ya. Tapi kalau misalkan posisi sekarang, beban operasional masih ditanggung oleh teman-teman outlet yang nanti apakah dalam bentuk cash atau dalam bentuk voucher ngasihnya silakan. Tergantung akad kepada relawan digital masing-masing karena itu desentralisasi. Mau ngasih 20.000 boleh, mau ngasih 5.000 juga boleh, mau ngasih 50.000 juga boleh, bebas pokoknya.
Yang penting sesuai target SLA, sesuai dengan aturan. Oke. Kemudian setelah posisi tadi dipotong, kemudian kita berikan voucher baru sesuai dengan peruntukannya. Kemudian teman-teman sudah bisa melakukan transaksi dengan ngontak MCS karena di situ kan ada biaya layanan ya. Berarti itu sudah aktif tuh biaya layanannya. Nah, ketika nanti 4 bulan kemudian kan ada biaya tahunan sama 4 bulanan. Biaya tahunan itu adalah aktivasi teman-teman berstatus koalisi outlet, ini begitu. Nah, ketika 4 bulan, kemudian teman-teman nggak memperpanjang, maka teman-teman nggak bisa bertransaksi dengan MCS. Karena layanan MCS itu faedah dan fungsinya memungkinkan teman-teman dapat margin, ini begitu. Karena membelikan produk tertentu, kemudian nanti MCS akan mendorong kepada pihak ketiga, dari pihak ketiga itu akan membeli produk yang sudah dibeli dengan harga modal plus margin, gitu begitu ya, sehingga kayak direct selling lah, tapi dengan tim MCS yang mengkurasi produk apa yang diperlukan oleh pihak ketiga tersebut. Oke, ketika posisi itu tidak diperpanjang, maka tidak bisa melakukan transaksi MCS. Tapi vouchernya masih utuh, tidak hilang. Oke, vouchernya itu masih utuh transaksi dari transaksi 4 bulan yang lalu gitu. Nah, ketika posisi mau melakukan transaksi MCS lagi, kemudian daftar di bulan ke berapa ya, 2 bulan selanjutnya gitu atau bulan ke-6, kemudian melakukan transaksi layanan, ya udah tinggal bayar biaya layanannya aja, tidak daftar dari awal. Ya begitu, tinggal bayar biaya layanan, kemudian maka sudah bisa menikmati aktivitas MCS selama 4 bulan berikutnya. Nah, pertanyaannya, ketika 4 bulan pertama kemudian dia mau naik tingkat, nah ini, kalau mau naik tingkat, maka posisinya teman-teman mau nggak mau ada resiko. Resikonya apa? Biaya tahunannya akan berubah. Jadi akan melakukan transaksi seperti halnya misalkan ya, teman-teman dari transaksi outlet tunggal nih, kemudian mau jadi outlet produktif. Dari transaksi outlet tunggal selama 4 bulan, ya anggap saja 75 juta misalkan ya. Dari 75 juta kemudian alhamdulillah 4 bulan berikutnya teman-teman dapat keuntungan atau bisa masuk ke outlet produktif di 279, begitu ya. Maka pas waktu di bulan keempat atau bulan kelima menyatakan diri untuk menjadi outlet outlet produktif, maka dana saldonya yang tadi 75 juta itu kan maka berkurang kan untuk biaya layanan dan lain-lain. Kemudian dapat keuntungan dan seterusnya, ternyata sisa saldo atau saldo mengendap di Skin Coin itu ada 100 juta misalkan selama 4 bulan operasional totalnya. Oke. Maka Bapak Ibu tinggal nambahin aja 279 juta dikurangi 100 juta, yaitu 179 juta untuk di top up-kan, kemudian beralih menjadi outlet produktif. Nah, disitulah layanannya Ibu Bapak itu akan dimulai dari outlet produktif di 4 bulan berikutnya, itu dianggap 0 bulan. Jadi masa layanannya Bapak Ibu selama 1 tahun itu diambil dari bulan keempat tadi sampai 12 bulan. Maksudnya di plus 12 gitu ya. Jadi layanan yang outlet tunggal dari bulan ke-0 sampai bulan keempat itu udah hangus. Tidak bisa diklaim bahwa saya kan masih punya sisa tuh outlet tunggal saya selama 8 bulan. Karena yang 8 bulan itu saya nggak pakai. Enggak begitu cara menghitungnya gitu. Jadi itu merupakan resiko persis kayak bahasa di Angon sewa kandang gitu ya. Kalau dia sewa kandang 3 bulan, kemudian 1 bulan, terus dia memutuskan untuk panen, berarti 2 bulan ke depannya ya udah hangus gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi posisinya ketika yang hangus itu berarti yang di outlet biaya atau biaya layanan. Nah kalau misalkan transaksinya tadi
pas dilalah MCS sudah selesai layanannya 4 bulan. Kalau posisinya tadi pindah level itu di bulan ketiga atau bulan kedua gitu, ada rezeki, kemudian mau masuk ke outlet produktif, maka dihitungnya ya semuanya MCS-nya yang selama 4 bulan itu sudah dibayar di depan, itu tidak bisa mengurangi biaya layanan untuk yang baru, untuk akad yang baru. Kebayang ya Bapak Ibu ya sampai sini ya? Ya. Oke, itu saja dari saya tambahannya terkait dengan aturan main atau akad ketika kita berubah dari level tertentu ke level yang lainnya. Paling gitu Pak Bambang. Baik, silakan Ibu Bapak kalau masih ada. Boleh Ya tanya? Pak Roy. Pak Roy, silakan Pak. Ini begini, kalau semua yang kita dapatkan, Mas Agif, hasil dari WeMart itu berupa voucher dan berupa skin point juga, skin coin. Cash Pak. Dalam bentuk rupiah, Mas Agif. Ya. Kalau Wonderful Mart cash. Iya. Kalau kita store untuk Wonderful Mart itu berupa uang tunai atau berupa skin point? Skin point Pak. Skin coin. Skin coin. Oh iya. Baik Mas Gif. Terus kemudian satu lagi, itu yang outlet produktif yang 5 RD, tolong jangan dihapus dulu Mas Agif. Saya pikir setelah jalan berapa bulan, itu akan menguntungkan dapat uangnya dari WeMart-nya Mas Agif. Gimana Pak? Yang outlet produktif yang 5 RD, kalau bisa jangan dihapuskan. Jangan dihapus. Karena saya berpikir mungkin kalau itu saya bisa ambil dan keuntungannya selain hanya 3 juta lebih per bulan, tapi dari WeMart-nya saya bisa dapat kelebihan tiap bulan yang lumayan Mas Agif. Betul Pak, sebenarnya kemarin posisinya itu, jadi gini Pak, kalau misalkan kita hitung berdasarkan kalau dananya itu memang proven pribadi, itu aman banget Pak. Tapi kalau ini dananya ambil dari pihak ketiga gitu, yang mana pihak ketiga itu rencananya kita eksekusi dengan koperasi gitu kan, itu tipis banget Pak. Itu poinnya. Sehingga kalau misalkan ini tadi Pak Roy mau untuk mengembangkan yang relawan digital 5 gitu. Ini nanti kita diskusi khusus saja lah Pak. Ya. Sebenarnya kan Pak Roy sudah mentimingkan ini sejak lama kan. Cuma posisi kemarin itu kan sporadis karena ada pertanyaan dari Pak Bambang di dalam gathering itu mengenai titipan. Nebringers itu loh Pak. Sehingga kan berubah semua nih, harusnya ini sudah melakukan transaksi dan lain sebagainya, otomatis jadi ada solusi gitu. Ketika memang ya cuma ada 2 hal lah. Yang pertama jatuhnya kita tetap disuapin lagi gitu ke teman-teman outlet gitu. Harapannya akan muncul tumbuh outlet-outlet baru dan banyak di seluruh kota. Pak, Indomaret aja cuma 17.000 outlet, Pak. Kalau misalkan kita mampu ini menggaungkan ke masyarakat, bismillahirrahmanirrahim itu kayak SRC lah. Bisa sampai ratusan ribu walaupun kecil-kecil gitu. Jumlah outletnya. Iya. Jadi bentuknya gitu. Jadi kalau Pak Roy masih menginginkan dengan konsep yang akad produktif 5 relawan digital, kemudian nanti akan ada kemungkinan naik di 10 relawan digital, nanti kita akan hitung simulasinya lah Pak. Seret gitu kan. Habis itu, oke nih Mas, ini asalkan saya jangan dikejar buat Wonderful Mart dulu selama sekian gitu misalkan kayak gitu. Tapi habis itu nanti saya bisa langsung tune in di 10 relawan misalkan. Jadi nanti paling agak ada statement-statement yang mungkin kekhususan paling Pak. Paling itu sih kalau dari saya. Karena memang Pak Roy kan memang sudah dari awal mengarah ke sana gitu. Cuma posisi kemarin ada dinamika yang harus kita lakukan penyesuaian gitu kan. Maka dari itu kemarin saya sudah menjanjikan, Pak nanti saya hitung ya. Nah, qadarullah Pak, ini kegiatan banyak banget ini kemarin. Ngerti.
Ngerti Mas. Ya. Ini posisi saya baru menghitung relawan digital, saya turunin aja Pak. Jadi outlet nih, ini udah ada nih angkanya. Iya, 138 tapi tunggal. Sedangkan kalau untuk jadi produktif 159 kan cuma selisih 20 juta doang, Pak. Betul. Tapi kemarin itu kan dapat 21 juta, ya kan? Ya. Ini dapatnya 5,2, Pak. Iya. Betul. Betul, Mas. Ya Iya. kan, Pak? Nah, kan jomblangnya jauh banget kan. Nah, Ya. cuma ketika 21 juta itu tadi ada kewajiban untuk bikin outlet tiap bulan. Nah, itu langsung ini nih Pak, langsung Turun. apa? Langsung Betul. langsung kayak nggak kerasa gitu. Betul. Jatuhnya dapat 5 juta juga gitu karena ngejar buat nembak si apa namanya Pak? Wonderful Mart-nya gitu. Nah, kecuali tadi ada perhitungan dan ilustrasi yang nanti kita fixkan sesuai dengan kebutuhannya Pak Roy dan memang cocok, ya sudah. Nanti kita khususkan satu, tapi nanti ditargetkan bisa tune in di 10 relawan digital. Paling gitu, Pak. Oke, baik, Pak. Karena Baik. ada dua nih, Pak Eko sama Pak Roy yang mau request itu 5 relawan digital. Yang ikut gathering semua lagi. Yang mendengar perubahan secara drastisnya kan kemarin di gathering kan, Pak, itu, Pak. Ya, betul. Betul. Ya, Mas Agif. Terima kasih, Mas. Ya, Pak ya. Nanti Pak Eko sama Pak Roy nanti khusus nanti. Ya, Mas Agif, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya juga Mas Agif. Gimana Pak? Aku juga. Pak Dwi ini udah siap BMT-nya loh padahal loh. Ini tinggal malah saya harapannya BMT kita branding jadi Wonderful Mart, Pak. Iya Pak. Iya Mas Agif, mungkin nambahin terkait dengan itu. Akhirnya kan nanti kalau tadi kan memang yang paling mudah kan tadi dengan nebeng dan konsep nebeng dengan Wonderful Mart tadi. Tapi kalau yang ini tadi kan belum dibahas terkait dengan outlet mandiri, Mas Agif. Mungkin bisa di peraturannya gimana? Syaratnya apakah bisa? Sebenarnya yang di ini yang tadi di grup kan saya sudah sampaikan itu. Jadi mungkin konsepnya hampir sama dengan yang Mas Agif ceritakan tadi, tapi ini mandiri. Maksud saya gini, tadi kan yang kita nanti ini pemikiran saya ya, yang outlet mandiri ini kalau persyaratannya tidak terlalu kompleks dan bisa dijalankan, dan nanti yang penting kan omsetnya tadi yang sekitar 75 juta per bulannya tadi kan yang tercapai itu. Kalau itu kan nanti dengan penyisian dari keuntungan outlet yang tadi juga nanti untuk mengcashkan dengan Bima tadi kan ada biaya juga kan. Nah, maksud saya itu kalau bisa di konsep itu diterapkan di outlet mandiri, jadi nantinya kan barangnya bisa lebih murah lagi gitu. Dan itu bisa kalau tadi kan muncul Mas Agif sampaikan bazar tiap minggu, kalau harganya lebih murah kan bisa bazar tiap hari gitu. Tapi nantinya bukan dari Wimart tetapi dari outlet mandiri gitu, dan karena harganya lebih murah. Tadi konsepnya dari tadi sudah lebih murah dan ditambah lagi dengan biaya mengcashkan dari keuntungan dari outlet itu kan bisa lebih murah lagi kita jual kepada tetangga atau tadi hanya tetangga atau bahkan nanti ya seperti kemarin saya sampaikan, kami ada yang di BMT-nya itu nanti bisa dianukan di sana kan dengan prinsipnya berbagi rezeki gitu. Jadi akan lebih murah lagi dengan seperti itu, tetapi mungkin karena kalau konsepnya dengan Wimart kan nanti di branding seperti itu, kalau lewat BMT mungkin masih perlu waktu gitu. Tapi kalau memang outlet mandiri ini bisa memungkinkan dengan persyaratannya yang lebih mudah, tidak seperti Wimart, mungkin akan lebih lagi gitu dengan yang konsep saya tadi. Jadi dengan harga lebih murah kita berikan sebagai biaya mengcashkan dari keuntungan voucher dari outlet tadi gitu.
Kira-kira gimana Mas Agim? Oke, jadi gini Pak, prinsipnya kalau misalkan posisi kami mendapatkan teman-teman yang bisa ditebengin gitu, sebenarnya mereka kan sudah buka dulu outlet duluan ya. Kemudian kita melakukan visibility study, omset mereka secara keseluruhan berapa. Kemudian kita muncullah sebuah angka berapa omset vouchernya yang harus kita targetkan gitu. Nah, jadi kalau misalkan tempatnya Pak Dwi ketika ingin menjadi landasan untuk membangun voucher, maka kita ingin tahu dulu nih omsetnya berapa sebulan, berapa setahun, berapa selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian kita lakukan visibility study ketika dikawinkan dengan voucher, ini make sense nggak? Nah, bedanya ketika kita bekerja sama dengan grup koperasi sebuah institusi yang sudah tergabung dalam jaringan jual beli produk minimarket gitu ya. Nah, itu posisinya sudah hampir 200 miliar, Pak. Nah, sehingga posisinya kita melihat bahwa transaksi produk aja segitu besarnya gitu. Apalagi ketika nanti kita mau masuk ke transaksi voucher. Karena produk itu kalau misalkan ngomong transaksi voucher tinggal dikalikan 4 kan. Berarti total 800 miliar tuh kalau transaksi produknya 200 miliar. Ya kan? Nah, 800 miliar itu kan bisa kita eksekusi. Pak Bambang transaksi 15 miliar, Roy 15 miliar dan seterusnya. Jadi kita masih aman karena kemarin transaksi kita 100 miliar tapi outlet kita itu cuma kalau nggak salah 75 kalau nggak salah. Sehingga transaksinya itu sebulannya 2 miliaran gitu, Pak. Sehingga kan nggak masuk akal gitu. Nah, ini kita membuat sebuah kewajaran diambil dari datanya dulu. Ini saya ngomong benar-benar validasi data di lapangan. Kenapa kami memutuskan untuk membuat Wonderful Mart, kemudian Wonderful Mart memungkinkan ditebengin nggak? Bisa, karena memang kita sudah nyiapin sarananya dulu. Nah, ketika kita berbicara tadi BMT, berarti kan ini persis kayak Pak Imanuddin di Jakarta, beliau sudah punya toko retailnya dulu. Gitu kan. Yang pertama saya minta, Pak, saya minta tolong dong datanya. Sebulan mampu berapa jualannya. Bahkan Pak Imanuddin, tadi saya sudah kasih press list langsung dari distributor, walaupun satu distributor. Belum yang lainnya. Artinya saya meminta Pak Imanuddin bandingin dulu deh harganya. Karena Pak Imanuddin baru ngasih ke saya data press list ini aja, harga jual beliau dalam bentuk eceran lagi, persatuan. Padahal kalau distributor hitungannya per karton dalam jumlah pieces besar gitu, Kak. Dalam jumlah satuan terminimal dia beli lah, ini begitu. Sehingga dari posisi itu kita akan melihat kalau mandiri itu kita akan kesulitan karena omsetnya kita ambil dari data satuan, Pak. Bukan grup. Sehingga ketika dikawinkan dengan voucher itu akan terlihat angkanya ketika ada penurunan transaksi itu akan kalang kabut kita untuk merecovery itu gitu. Tapi kalau misalkan posisinya kita masih dalam satu grup, jadi BMT-nya di rebrand aja jadi Wonderful Mart. Jadi bukan mandiri. Kalau mandiri tetap aja hitungannya itu kebayang ya Pak? Jadi bedanya ini kita mau grouping atau mandiri sih. Kalau mandiri maka kita akan lemah dari sisi penargetan omset. Kalau misalkan kita join dengan grup maka kita akan terhitung dari 200 miliar omset itu, Pak. Tapi kalau misalkan ini keluar mandiri ya seberapa tangguh kita ya kita validasi gitu. Nah, statementnya Pak Imanuddin clear. Pak, saya mau jadi Wonderful Mart, tapi saya nggak perlu
gondola dan lain-lain. Kita cuma langsung setup produk aja. Bisa apa enggak? Saya bilang bisa. Karena memang fokusnya kita itu adalah merebranding bahwa Wonderful Mart itu ketika ditanya bahwa ini transaksi voucher segede ini untuk transaksi di mana? Wonderful Mart. Selesai. Karena apa? Wonderful Mart itu udah mewakili transaksi sekian ratus miliar. Ketika ini kita bilang transaksinya masih, jadi gini, di dalam Wonderful Mart itu akan muncul super brand kan Pak? Nah, super brand itu ada bermacam-macam UKM gitulah. Tapi di dalam satu kapal namanya Wonderful Mart. Ya, begitu. Sehingga ketika secara kapasitas kita B2B-nya jauh lebih mudah karena kita tidak B2B persatuan super brand untuk melakukan penggabungan si minimarket tadi gitu. Nah, itu yang mau kita wujudkan atau mau kita solusikan. Secara garis besar solusi atau konsepnya Pak Dwi Arso itu saya sejalan dengan itu. Cuma bagaimana kita melakukan kegiatan itu tapi tidak jadi malah kita terpecah-pecah gitu. Karena apa yang kita lakukan, solusi tadi itu mau kita bazar setiap hari maupun kita bazar tiap minggu atau tiap bulan, sebenarnya yang mau kita ambil adalah perpaduan atau misalkan kita membayangkan kita bareng-bareng diagram Venn gitu ya Pak. Diagram Venn itu misalkan ini saya bisa nulis nggak sih di sini? Oh ini. Draw, oke. Ini diagram Venn ya Pak, bulat ini voucher. Kemudian ini lagi produk. Nah, ini kan kita Pak mengkonversi voucher ke produk toh. Nah, disinilah ini yang kita sebut madu atau susunya tuh di sini nih sebenarnya irisannya. Nah, irisannya inilah yang mau kita sampaikan. Ini ATM-nya kita. Kita punya voucher, tapi kita juga bisa mengkonversi dengan cepat jadi cash tanpa harus jualan produk. Karena apa? Yang produk ini dia udah jadi, udah berdiri sendiri. Dia retailnya udah ada. Retail itu sesuatu hal yang Masya Allah Pak, saya lihat tuh namanya Mas Sandi, dia orang Transmart. Dia sekarang join di tempat kita untuk ngurusin retail gitu. Waduh, pusing Pak saya Pak. Ada Mas Hanafi dan seterusnya. Ini tuh kalau bukan orang expert Pak, susah Pak. Kita kemarin sudah belajar bareng-bareng voucher lah ya. Nah, kita fokus aja di voucher, kemudian yang produk, kalau yang memang sudah ahli di bidangnya, saya menyerahkan monggo, nggak ada masalah. Tapi dengan atas nama Wonderful Mart. Karena agar apa? Teman-teman itu tidak bahasanya kalau misalkan saya sampaikan di sini tidak intimidasi dengan target 75 juta per bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyoba mandiri, nggak ada masalah kita. Itu opsional, seperti tadi statement saya di awal. Ini hanya opsional. Nah, cuma untuk mencapai data angka real di lapangan berapa, itu kan butuh waktu, Pak. Artinya, effort yang kita lakukan itu lebih besar, tapi tujuan kita sama-sama nih. Ini begitu. Kalau misalkan saya sampaikan, solusi taktisnya adalah seperti solusinya Pak Imanuddin. Beliau sudah punya minimarket, kemudian beliau bersedia di rebrand sebagai Wonderful Mart, tapi tanpa ada macam-macam dan lain sebagainya, tambahan macam-macam. Kalaupun ya ada tambahan rebrand, ya di rebrand gitu. Kemudian habis itu beliau bisa melakukan validasi barang mana aja yang mau dia beli gitu. Persis saya seperti di grup gitu. Produk apa sih yang mau dibeli gitu. Bahkan ini saya menyampaikan di Pak Wibisono. Pak Wibisono biasa masuk ke pasar-pasar gitu kan. Pak Wibisono, produk apa aja sih yang Pak Wibi butuhkan gitu. Mau 1000 karton, 10.000 karton kita siapa. Yang penting jelas serapannya tuh berapa banyak, harga existing berapa, kemudian kita bisa cari tuh harganya nanti buat Pak Wibisono berapa. Intinya gitu Pak. Itu mungkin jauh lebih clear karena apa? Itu tidak merusak
sistem yang sedang kita lakukan gitu. Karena ini kan seperti intervensi kan, bahwa kita ada program ini tapi bisa nggak dijoinin. Padahal untuk membangun ini analisanya panjang banget gitu. Nah, sehingga ketika posisi tadi untuk melakukan sebuah kegiatan bukan eksternal ya, kita sebut bisa dipisahkan dan bisa berdiri sendiri seperti Pak Wibisono, ya mending seperti itu. Jadi tidak masuk ke dalam bagiannya si ekosistem ini gitu, tapi kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan transaksi, tapi transaksi voucher itu tidak terkendala karena targetnya itu di bawah target. Poinnya saya adalah bagaimana membuat wajar, setelah membuat wajar kita bikin outlet hore-hore lah bahasanya, itu nggak profit pun nggak ada masalah gitu. Karena apa? Secara sistem udah aman dulu gitu. Yang berbahaya adalah dari awal kita udah nggak aman. Itu yang malah akan menjadi ini kendaraan akan macet-macet lagi gitu Pak. Itu penjelasan saya secara teknis, kemudian secara fundamental pemikiran dan analisa ke depannya itu tadi Pak. Semoga penjelasan ini bisa makin mantap gitu untuk Pak Dwi Arso dan mencoba menskemakan ketika ada program bazar dan lain sebagainya. Kalau pengen mandiri di spin off aja deh. Jangan digabungkan sama voucher ekosistem kita. Jadi ekosistem kita itu fokusnya adalah kita punya voucher, kemudian voucher kita itu kita happy mau kita jual ke Wonderful Mart kita sendiri boleh, mau dijual ke BMT juga boleh. Kan persis kayak tadi Pak Wibisono. Pak Wibisono punya market sendiri, Pak Wibisono itu tidak terikat terhadap transaksi voucher. Pak Wibisono, gue cuma punya market, gue butuh 1000 karton, bisa dipenuhi apa enggak, harga sistem gue segini, kira-kira bisa lebih murah enggak? Misalkan kayak gitu. Ya udah, kita langsung intervensi, oke Pak, segini, pembayarannya mekanisme segini, nanti pesan lagi kapan Pak? Misalkan kayak gitu. Sehingga posisinya Pak Wibisono itu berada di luar rangkaian ekosistem sebenarnya. Tapi beliau memiliki direct selling karena menjadi keluarga kita gitu. Kebayang ya Pak? Maksudnya apa ya? Ya Mas Akib. Oke. Ya. Paling itu Pak. Semakin jelas. Oke. Iya, semakin paham. Oke. Siap. Ada lagi? Ya. Pak Bima, silakan. Ya, Silakan, Pak. tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak BJ itu masalah penggabungan teman-teman itu. Cuma tadi itu bisa dijelaskan lagi atau dibantu ketika misalkan modal kami kan dalam bentuk skin itu ya. Kalau misal saya bergabung dengan teman yang lain, yang dia juga modalnya dalam bentuk skin itu tadi, apa bisa dibantu untuk menggabungkan modal itu, Mas Agib? Ya, secara teknis ya saat ini kita tidak ada fitur transfer skin ke skin coin ya Pak, skin coin antar skin coin. Tapi itu bisa kita lakukan karena memang ada permintaan atau ada secara khusus gitu, memang ada kesepakatan begitu. Nah itu mungkin kita bisa lakukan. Nah cuma kalau kita menyampaikan fitur belum ada. Nah terus mengenai tadi menggarisbawahi, adapun kesepakatan menggabungkan itu di luar sistemnya skin, Pak. Iya betul. Saya paham. Nah, satu lagi, Mas Agib. Oke, monggo Pak. Apakah pendaftaran itu ditutup terakhir hari ini atau nanti di jalan itu kami masih bisa mendaftarkan lagi dengan? Ya, jadi begini Pak, kami itu punya target, ini kan kita serempak transaksi gitu ya, dengan berbagai grup gitu ya, di bulan Juni. Sehingga dengan mekanisme akad baru lah atau reakad baru begitu. Sehingga targetnya teman-teman awalul skin juga sudah bisa memutuskan. Intinya begitu. Kalaupun belum ada yang memutuskan, nuwun sewu berarti kita tinggal. Nanti pas waktu baru ngehnya seminggu lagi, 2 minggu lagi, itu nggak ada masalah, tinggal disampaikan saja. Tapi sudah ketinggalan. Intinya begitu. Jadi target yang kita
eksekusi adalah tanggal 2 Juni kita sudah melakukan transaksi. Kemudian dari kalau teman-teman itu masih berpikir, masih mendalami, masih ya silakan. Intinya kita tidak ada, atau mau exit pun kita juga tidak ada masalah. Sehingga posisi yang tadi disampaikan pendaftaran ditutup, sebenarnya juga nggak ditutup karena posisi kita juga akan menerima outlet-outlet baru setelahnya. Cuma khusus untuk Awalul Skin agar bisa serempak, oke. Berapa sih yang masuk ke tahap selanjutnya, kemudian bisa dieksplor transaksinya dan seterusnya. Nah, kita mulai di tanggal 2 karena kekangenan sudah sekian bulan nggak transaksi dan seterusnya kan muncul kan di rasa teman-teman. Nah, sehingga menanyakan kapan nih. Nah, kita ada DOD-nya, definisi of dan kapan nih selesai gitu. Nah, kita targetkan tanggal 2, ini kita sudah buka pintu layanan selebar-lebarnya. Tapi kalau dari sisi teman-teman masih ada yang belum siap dan lain sebagainya, ya tinggal ditunggu kesiapannya aja, Pak. Jadi intinya begitu. Nah, kalau misalkan tadi penggabungan dan lain-lain, itu kita serahkan kepada masing-masing outlet. Paling itu, Pak. Kalau misalkan wajib harus besok atau hari ini gitu. Itu kita hanya timeline kita aja sih yang kita kemarin sampaikan sama Pak Bambang agar tanggal 2 kita bisa bareng-bareng transaksi dengan mekanisme yang baru. Gitu begitu. Itu, Pak. Iya. Betul. Sebenarnya saya sudah paham, cuma kan tadi kan ada rencana saya menggabungkan yang modal saya nggak terlalu besar itu dengan beberapa teman, entah itu teman yang ada di komunitas Awalul Skin atau nanti mungkin yang dari luar. Saya mau ajak itu. Tentu ini membutuhkan sedikit waktu gitu, Mas Agif. Gitu aja sih yang jadi pertanyaan saya itu tadi, sehingga kalau memang tidak ditutup mungkin saya akan konsolidasi dengan beberapa teman Awalul Skin atau nanti dengan teman-teman yang saya kenal di luar Awalul Skin gitu. Ji, Pak. Cuma itu nanti tanggung jawabnya dari Pak Bimo ya, Pak. Berkaitan tentang agreement dan lain-lain, terus detail dan seterusnya, karena yaitu saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Apa persepsi yang di luar ekspektasi dan seterusnya lainnya begitu, sehingga Awalul Skin itu bisa dikatakan yaitu Kawah Chandra di Mukonya Skin, Pak, dari bulan Februari tahun 2021. Sehingga kita udah ulang tahun pertama nih, mau ulang tahun kedua nih. Sehingga jatuh bangun, validasi ke-1, kedua, ketiga, bahkan kita sudah melakukan validasi lebih dari 8 kali. Dari mulai yang dapur bersama skala rumahan dan seterusnya, sampai akhirnya kita menggabungkan Super Kitchen dan Super Kios lah. Jadi minimarket persis kayak Indomaret Point ya. Jadi dalam satu lokasi bisa kiosnya jalan, Super Kitchen atau dapur bersamanya juga bisa jalan gitu. Nah, cuma mekanisme yang tadi kita sampaikan harapannya benar-benar dipahami Pak Bimo dulu. Kemudian ketika nanti mekanisme mengajak join dan seterusnya, apakah itu dalam berupa akad ya persis dalam tanda kutip ya Pak, pihak ketiga seperti oke deh saya pinjam aja nanti saya balikin di bulan. Nah, apakah konsepnya mudharabah harus menjelaskan betul apa bisnisnya dan seterusnya. Nah, itu wewenang 100% di pihak teman-teman koalisi outlet ketika mau mengajak join dan lain sebagainya. Saya mewanti-wantinya hanya satu, itu tadi, karena kami bukan lembaga investasi, kami itu jual beli produk menggunakan voucher dan seterusnya lah, itu begitu Pak, sehingga bisa dipahamkan kepada mitra atau partnernya.
Kalau misalkan sesama awalul skin yang sudah join lama gitu, mungkin udah satu framing gitu. Tapi kalau misalkan yang belum, mungkin akadnya mungkin muamalah Kordul Hasan atau apa gitu ya Pak, paling. Itu mungkin saran saya Iya. untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, karena memang itu tadi harapan kita itu long last, lancar, jaya, aman, sentosa dan lain sebagainya. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau harus kita selincah mungkin untuk mensolusikan, kita akan segera solusikan. Tapi otomatis ketika kita melakukan penyelesaian solusi ada masalah, mesti akan ada hal-hal yang tercidrai atau mesti ada sesuatu hal yang harus di-adjust gitu, ada disesuaikan, mungkin ada rugi waktu, rugi macam-macam gitu ya. Nah, itu nanti akan kita lakukan rebuk lebih dalam lagi lah bahasanya kayak gitu. Paling itu sih kalau dari saya wanti-wantinya, wanti-wanti lagi kan. Ya, insya Allah ini kalau perjanjian bersamanya ya tanggung jawab kami masing-masing kan. Tapi tadi kan saya sudah sampaikan kemungkinan nanti kita minta bantuan itu di penggabungan skinnya itu. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih Mas Agif kalau itu sudah terjawab. Sama-sama Pak Bimo. Monggo masih ada lagi? Satu aja Pak saya Pak. Pak An. Silakan Pak An. Iya, itu Pak untuk pengetahuan itu karena saya tidak mengambil ataupun belum mengambil itu yang konsep outlet produktif yang tadi dengan 10 RD di mana ikut nebeng dari sisi Wondermart-nya ya. Di mana ada kewajiban tuh tiap bulan itu 1 Wondermart dan jumlah itu 114. Pertanyaan saya itu adalah itu kan nebeng Pak. Apakah yang tiap bulannya itu masih tetap boleh nebeng terus menerus sampai 114 itu tercapai atau ada kewajiban harus membangun Wmart fisik? Itu aja Pak. Oke. Kalau posisi itu, ini kita masih harapan dan himbauan ya Pak. Jangan nebeng semua lah. Kasih kombinasi, bikin sendiri. Intinya begitu. Oke. Sehingga tetap tumbuh. Jadi tidak menghabiskan stok outlet yang memang sebenarnya sudah kita siapkan hanya 1 kali akad tapi langsung with labelkan 1000 outlet gitu. Kan beda kan Pak. Kalau organik muncul satu itu kan jauh lebih powerful begitu ketimbang kita melakukan B2B kemudian nebeng gitu. Nah, intinya gitu. Itu harapan saya. Kalau ditanya bisa nggak nebeng semuanya, ya bisa Pak. Cuma kita berharap bahwa teman-teman bisa benar-benar ngelihat sendiri pembentukan proses Wonderful Mart di tanah dan lokasi punya teman-teman sendiri gitu, sehingga itu jadi kebanggaan, jadi pride gitu loh Pak, sehingga ketika kita ngomong ini nih, nah ini kayak gitu. Kemudian yang lainnya walaupun ditebengin di Bekasi, di Surabaya, di Semarang, bebas lah indah begitu, tapi ada pride yang memang benar-benar bisa kita tunjukkan gitu ya, bahasanya flexing tapi beneran gitu loh Pak, nggak bohong orang. Ini gitu ya Pak ya. Oke Pak. Mungkin saya lapor aja mengenai registrasi itu saya sudah dilakukan, sudah ada pendaftaran dan mudah-mudahan sih kita harapkan besok sudah bisa beraktivitas. Ya. Oke Pak. Berarti ini sudah aktivasi ya, udah jalan semua ya, jadi full aktivasi belum, cuma tadi malam itu saya diminta mengisi biasa form pendaftaran yang biasa sama sih, nama dan sebagainya. Nah itu nanti akan dieksekusi pada jam kerja, mungkin hari ini karena libur, mungkin besok barangkali. Hari ini libur enggak Pak? Oh enggak ya? Besok Pak. Bukan tanggal merah sekarang? Besok Pak. Besok Pak. Besok ya. Ya mudah-mudahan hari ini bisa dieksekusi itunya. Saya masih belum ada kontak lagi dengan MCS. Tapi form isian untuk registrasi, akad, itu sudah saya sampaikan. Itu aja. Terima kasih. Oke. Mas Agif. Ya Pak Eko. Mohon maaf mau bertanya untuk yang di
slide ini kan tadi saya juga lagi di perjalanan. Ini untuk yang di slide yang 5 RD kan jadi outlet tunggal. Ya. Itu untuk potensi ininya. Keuntungannya, Pak. Tolong digeser Mas, mboten kelihatan. Iya ini jadi 5.200.000, Pak. Iya. Jadi 5297 niki nggih. Iya, 5297.200 per bulan. Jadi tipis sekali kalau dulu kan 21 juta per bulan. Iya. Nah, makanya tadi Pak. Terus kemudian Rohit itu kan, untuk apa? Nggih. Gimana, Pak? Iya, untuk yang aktivasi kan memang baru pendataan seperti yang disampaikan tadi. Jadi apakah itu nanti kita follow up ke MCS atau dari MCS-nya nanti follow up ke kita, Mas? Oke, pastikan dulu adalah poin skinnya cukup, Pak, untuk melakukan aktivasi. Takutnya teman-teman ini salah memahami, skin coin-nya belum siap semua sesuai dengan akad masing-masing. Kemudian sudah melakukan aktivasi ke MCS, ketika dieksekusi saldonya kurang, maka akan di-reject. Jadi yang perlu dipastikan adalah kontak ke MCS menyatakan saya mau daftar reakad untuk outlet produktif 10 relawan digital plus Wonderful Mart 1 atau plus SSB 1. Total segini, skin coin sudah siap. Nah, tapi misalkan skin coin siap segini, yang lainnya masih ada di Sufi, masih di Tokopedia, misalkan gitu ya, disampaikan saja, nanti disolusikan dulu untuk digabungkan jadi skin coin. Nah, setelah proses skin coin, baru langsung dilakukan aktivasi, kemudian itu saldo dipotong semuanya, kemudian nanti akan mendapatkan voucher baru sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Iya, itu kan punya saya kan gabungan. Jadi kemarin punya saya sama punya istri kan saya gabungkan di satu outlet gitu kan. Terus kemudian untuk saldonya itu sudah di skin coin semua. Sudah saya screenshot. Cuman untuk Wmart itu ada kekurangan sekitar 2.500.000. Nah, itu nanti untuk mekanismenya seperti apa? Khawatirnya begini, kita saling menunggu gitu loh. Jadi dari MCS menunggu, saya juga menunggu. Maksud saya seperti itu, Mas. Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah tunggu-tungguan. Langsung gempur aja. Mas, ini gimana kelanjutannya? Gitu aja. Atau iya, Mbak, baik. gimana nih kelanjutannya? Ini saya udah nunggu lama kayak gitu aja. Ya, karena memang itu kurang apa namanya untuk Wmart-nya saja kurang apa namanya 2.500.000. Kan kemarin kan ya sebetulnya kalau misalnya dari hasil transaksi kemarin untuk marginnya itu juga sudah bisa dimasukkan ya nggak sampai 2,5 juta sih. Iya, kan ini kan Pak dapat margin kan transaksi. Iya, betul. Ya itu jadi posisinya nanti kalau ada pun digabung itu nanti disampaikan saja di MCS bahwa saya adalah gabungan dari ID ini, mohon sampun. Kemudian kalau misalkan ada kekurangan nanti akan diarahkan caranya top up lewat skin, Pak. Top up, klik kemudian nanti berapa yang mau di top up, kemudian menggunakan Permata Bank atau menggunakan Mandiri atau BRI dan lain-lain. Tidak begitu. Setelah sudah transaksi, poinnya sudah, maka langsung dilakukan aktivasi. Yang menjadi permasalahan sekarang kebanyakannya sudah melakukan informasi tapi skin poinnya belum siap. Jadi masih pecah-pecah gitu loh, Pak. Sehingga butuh waktu untuk mengintegrasikan prosesnya jadi satu ID gitu. Mau di mana nih? Misalkan ID-nya Pak Eko gabungan antara dua ID. Nah, itu nanti disampaikan ini yang ini dipindahnya ke sini ya. Ini ID yang akan didaftarkan. Jadi sampun itu semua udah Mas. Kemarin sudah jadi udah diberi format oleh MCS. Nah, udah saya jelasin ini adalah apa namanya nama outletnya ini, emailnya ini, nomor HP-nya ini, terus kemudian saldonya sekian. Ini adalah gabungan dari yang punya istri sama punya saya kan gitu. Udah semua. Terus kemudian saya juga pengennya kan Wmart gitu kan. Cuman ini untuk kekurangan ininya belum ada komunikasi. Kalau misalnya
untuk kekurangannya ini berarti saya kejar terus ke MTS mawon ngoten nggih. Iya Pak, tinggal langsung Mas ini saya top up atau saya transfer atau gimana? Ini kalaupun transfer nanti akan masuknya ke rekening perusahaan Pak, bukan perorangan. Oh, nggih, baik. Berarti nanti ini apa namanya saya follow up kalau misalnya belum ada ini nanti saya minta bantu ke atau share ke Mas Agif nggak apa-apa kah? Enggak apa-apa, hajar Oh, aja. nggih, pun. Siap Mas, matur suwun. Sami-sami Pak. Nggih. Ya, ini ada lagi atau sudah cukup? Ini kebetulan sudah jam 1. Bapak Ibu. Kalau saya cukup. Ya Pak Bimo. Pak Bambang. Halo. Halo Pak Bambang. Halo. Kayak Pak Bambang sedang sholat nih Pak. Sepertinya nggih. Niku Mas Agif kalau misalnya yang 5 RD itu tetap jatuhnya ke tunggal nggih, mboten saged ke produktif nggih, meskipun misalnya dari budget sendiri gitu. Ya itu tadi Pak, ini sedang kita apa ya? Sedang kita timbang-timbang gitu. Apakah itu masih masuk produktif, apa masih masuk apa namanya? Masuk ke tunggal. Nah, kalau Pak Roy tadi menyarankan untuk Mas dibikin outlet produktif aja gitu. Nah, cuma tadi kan posisinya strategi pertimbangannya komitmen untuk membuat Wonderful Mart tiap bulan itu gimana komitmennya? Karena kan tadi posisi transaksi di Wonderful Mart itu kan menjadi sebuah kewajiban kan. Karena untuk mengamankan transaksi produktif yang dihasilkan oleh tersebut gitu. Oh iya. Misalkan outlet tunggal itu sudah ada kewajiban untuk membuat outlet Wonderful Mart berikutnya gitu tiap bulan. Iya, berarti kesimpulannya sementara seandainya bisa memenuhi kesanggupan bikin WMAT per bulan bisa nggih Mas nggih? Bisa. Untuk produktif. Bisa Pak. Oh, berarti memang yang diperlukan untuk produktif adalah syaratnya ada komitmen ngoten nggih? Iya, betul. Ya persis kayak tadi lah, dengan walaupun 21 juta gitu kan, setelah dikurangi 18.100.000 sisa 5 juta masih memang oke, aman deh karena saya juga dapat Wonderful Mart baru. Nggih, dan juga kan dapat dari yang di bawahnya itu kan karena itu pakai punya sendiri misalnya ngoten. Iya. Iya. Makanya tadi kan Pak Roy berpikirnya kayaknya masih masuk deh Mas, karena kita kan dapat keuntungan Wonderful Mart, jadi aja gitu. Kalau misalnya betul. Maka kita fokusnya di voucher, tapi kalau yang di Wonderful Mart produktif dengan 5 RD itu ya 50-50 gitu. Di saat yang bersamaan membangun membangun Wonderful Mart secara offline, di saat bersamaan juga dia masih mendapatkan keuntungan lah. Ya layaknya outlet tunggal sebenarnya, tapi secara bersamaan tetap tumbuh itu outlet Wonderful Mart tiap bulannya gitu. Itu untuk yang 5 RD itu kalau misalnya yang produktif itu sehari berapa transaksi Mas vouchernya? Gimana Pak? Untuk yang outlet produktif 5 RD itu per bulannya per harinya itu berapa kali transaksi? Per 2 hari sekalinya. 4 hari 4 kali 5 Pak. Jadi 20 berarti 20 kali. Ya. Oh iya. Berarti setengahnya dari yang 10 RD mawon nggih? Iya betul Pak. Oh iya. Oke, siap. Matur suwun Mas Agif. Sami-sami Pak. Pak Bambang, ini sudah Pak. Baik. Sudah 2 jam. Mudah-mudahan sementara sudah cukup.
Nah, bagi ibu bapak yang gabungan, monggo silakan negosiasi masing-masing. Kemudian nanti daftarnya 1. Itu ya kesimpulannya. Nah, yang lainnya saya pikir sudah cukup jelas. Insya Allah bagi yang tidak bisa hadir, rekaman insya Allah saya upload di YouTube. Mas Akif, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Siji Pak, sami-sami. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.